Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat untuk dijual dengan harga 2.500. Donatnya super lembut, cantik-cantik dan enak banget. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk hingga tercampur rata untuk semua bahan keringnya. Nah, kalau udah rata, lanjut kita masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 40 gram ditambah 30 gram remukan es dan juga air dingin. Jadi untuk semua total timbangannya yaitu 150 sampai 160 gram ya. Kemudian lanjut ini kita ulenin adonannya pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2 sampai di nomor 3. Uleni hingga adonan menggumpal atau setengah kali seperti ini. Nah, kalau udah menggumpal setengah kali seperti ini udah cukup ya. Lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu lanjut kita ulenin lagi pakai mixer. Dengan kecepatannya masih sama di nomor 2 atau nomor 3. Nah, ini diulenin hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah bagus banget, mulus. Nah, ini kita cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan. Kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selapu tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting supaya gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Dan kalau udah, lanjut kita timbang masing-masing adonannya dengan berat 22 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa juga disesuaikan dengan harga jualnya. Nah, ini kita timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau adonan udah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu per satu. Nah, ini sebelum dironding, saya cubit-cubit dulu supaya bagian permukaannya mulus, jadi lebih gampang ngerondingnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding hingga bulat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat ya. Nah, supaya bisa rapat, kita cubit-cubit lagi seperti ini. Dan kalau udah, kemudian kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat ya. Dan ini dia hasil adonan donatnya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini kita tutup dan di resting sebentar sekitar 25 menit. Setelah 25 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi dengan tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah, lanjut akan kita cetak ya. Di sini saya siapkan tepung terigu untuk balurannya dan juga cetakan diameter 6 cm. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita baluri dengan tepung terigu dan kita cetak pakai cetakannya. Nah, untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Nah, untuk donat kali ini saya tanpa lubang ya. Jadi setelah dicetak, langsung aja kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua. Kita susun ke dalam wadah dulu supaya lebih rapi dan aman dari semut ya. Nah, ini donatnya udah siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di-proofing kurang lebih 2 jam, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya bagus banget, menul-menul. Nah, ini udah siap untuk digoreng, tandanya kalau ditekan dia kembali lagi secara perlahan ya. Nah, donatnya udah siap kita goreng, lanjut kita panaskan minyak, kemudian kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, lanjut kita balik donatnya. Nah, untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Dan kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru angkat dan tiriskan. Lanjut kita ke topping donat ya. Untuk toppingnya di sini saya pakai yang simple aja karena mau dijual dengan harga 2.500. Kalau toppingnya yang macam-macam itu aku rasa nanti nggak untung ya. Jadi kita pakai topping yang simple aja. Nah, ini aku pakai toppingnya, pakai satu macam rasa glaze aja, glaze coklat, ada mesis warna-warni, mesis coklat dan juga kacang tanah cacah. Dan kalau untuk topping sih bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya, atau disesuaikan dengan harga jualnya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dikasih topping, hasilnya cantik-cantik banget ya, dan donatnya juga bagus banget. Nah, ini kalau mau dijual tinggal dikemas aja pakai plastik OPP diameternya 12 x 12 cm atau 13 x 13 cm. Nah, ini teman-teman bisa jual dengan harga 2.500 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya di daerah masing-masing ya. Dan supaya lebih menarik lagi, tinggal ditempel aja pakai stiker seperti ini. Jadi hasilnya lebih cantik dan juga menarik. Nah, ini cocok banget buat usaha kita, bisa banget dititipin di warung-warung terdekat ataupun di kantin sekolah ya. Dan ini dia hasil donatnya udah selesai dikemas semua, hasilnya cantik-cantik banget ya. Nah, dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 26 pieces donat. Nah, ini cocok banget buat ide jualan teman-teman semua ya. Hasil donatnya empuk dan super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri dari tekstur donatnya ya. Jadi teman-teman wajib banget cobain. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat donat mini, toppingnya simple tapi hasilnya cantik-cantik banget ya. Bisa buat ide jualan ataupun buat souvenir ulang tahun anak. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Lalu untuk bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, kemudian masukin 1 butir telur utuh ditambah air es untuk semua total timbangannya yaitu 125 gram ya.
Kemudian ini akan saya uleni dulu pakai tangan, pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini diuleni hingga adonan menggumpal dan setengah kali seperti ini. Kalau udah setengah kali seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin 30 gram margarin, 2 gram garam, dan juga 2 gram SP ya. Atau kalau mau SP-nya di skip juga nggak apa-apa, jadi sesuai dengan selera aja. Nah, kemudian lanjut adonannya ini kita ulenin lagi pakai tangan sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup, baru lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3 atau di nomor 4, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis, matikan mixernya, lanjut kita cek untuk keelastisan adonannya. Dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar dengan cara dibanting-banting untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, dan lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 14 gram karena di sini saya buat donatnya mini, jadi per dohnya saya timbang kecil-kecil ya. Nah, setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan adonannya satu persatu. Nah, sebelum dironding kita cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus, jadi supaya lebih gampang dironding ya. Baru lanjut dironding hingga bulat dan juga padat, pastikan bagian bawahnya juga terkunci dengan rapat, jadi kita cubit-cubit lagi seperti ini. Lanjut adonannya ini kita simpan ke dalam wadah tertutup, saya pakai box donat seperti ini ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini kita tutup dan diistirahatkan dulu sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi dengan tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Baru lanjut akan saya degasing. Di sini saya siapkan tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, baluri dengan tepung terigu. Kemudian lanjut kita degasing adonannya pakai penekan donat seperti ini. Nah, karena di video kali ini saya buat donat mini tapi dengan lubang yang besar atau donat ceper, jadi untuk prosesnya ini pakai 2 kali degasing ya. Nah, ini adalah proses degasing yang pertama. Untuk proses degasing yang kedua nanti bisa didegasing di dalam cetakannya ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai didegasing semua, lanjut kita ke proses degasing yang kedua, baru lanjut dicetak ya. Untuk cetakannya ini saya pakai diameter yang 5 cm. Nah, untuk langkahnya tinggal ditekan aja. Kemudian lanjut dilubangi pakai tutup pewarna makanan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, cetak semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil donat mininya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua, siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, untuk proofingnya nggak usah ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di proofing sekitar 1,5 jam donatnya udah ngembang dan udah siap untuk digoreng.
Kemudian lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lalu dibalik donatnya. Nah, untuk goreng donat cukup dengan sekali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Kemudian kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai saya kasih topping pakai coklat DCC yang udah dilelehkan ya. Ini saya pakai dua macam rasa aja, ada rasa stroberi dan juga rasa susu. Nah, ini tinggal dihias aja sesuai dengan selera masing-masing. Kalau mau dijual bisa banget di topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan untuk toppingnya bisa juga pakai glaze ya. Kalau ini saya pakai coklat batang yang dilelehkan karena supaya lebih cepat ngeset aja dan warnanya juga bisa lebih cantik ya. Dan ini dia hasilnya, donat mini pakai topping manik-maniknya udah jadi. Hasilnya cantik-cantik banget, walaupun toppingnya simple tapi hasilnya cantik banget ya. Yang pastinya cocok banget buat ide jualan ataupun buat souvenir anak ulang tahun ya. Untuk tekstur donatnya udah nggak usah diragukan lagi, udah pasti super lembut banget. Teman-teman bisa lihat sendiri dari serat-seratnya itu halus dan juga lembut. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat donat mini, dohnya kecil, hasilnya lumayan gede ya. White ringnya tinggi dan juga kokoh. Hasil donatnya super lembut banget. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata lalu masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 30 gram, remukan es 30 gram dan juga air. Untuk semua total timbangannya yaitu 125 gram ya. Kemudian ini saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2, uleni hingga tercampur rata. Nah, kalau dirasa susah diuleni pakai mixer, boleh dilanjut diuleni pakai tangan seperti ini ya, hingga adonannya tercampur rata dan juga menggumpal. Nah, kalau adonannya udah menggumpal seperti ini, udah cukup. Kemudian dilanjut diulenin pakai mixer lagi. Nah, ini pakai kecepatan di nomor 2 atau di nomor 3. Uleni hingga adonannya setengah kalis atau gula pasirnya itu larut, sudah tidak ada butiran gulanya lagi ya. Nah, untuk konsistensi adonan yang udah setengah kalis dan juga gulanya larut seperti ini ya. Kemudian lanjut kita tambahkan 30 gram margarin, 2 gram garam, dan juga 2 gram SP. Kalau mau di skip SP-nya juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini lanjut kita uleni pakai tangan dulu seperti ini sampai margarinnya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau kira-kira udah rata, baru lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 2 atau nomor 3. Nah, ini diuleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit setelah margarinnya rata ya. Nah, ini adonannya udah kalis. Kita akan cek untuk keelastisan adonannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Nah, ini adonannya udah bagus, udah kalis dan juga elastis ya.
Baru lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian ini diulenin sebentar supaya gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar dan dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20 gram karena di sini saya bikin donat mini, jadi doughnya kecil ya. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kita timbang semua adonannya hingga selesai. Dan setelah adonannya selesai ditimbang, kemudian ini kita tutup adonannya supaya nggak mudah kering. Baru lanjut kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini sampai permukaannya mulus. Dan kalau udah mulus, baru lanjut dironding hingga bulat dan juga padat. Pastikan benar-benar padat ya ngerondingnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita cubit-cubit lagi supaya benar-benar terkunci. Dan lanjut kita simpan adonannya ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Nah, bikin donat itu emang susah ya teman-teman, apalagi kalau masih pemula. Saya aja sampai sekarang pun masih terus belajar bikin donat. Jadi, buat teman-teman yang masih belajar bikin donat, tetap semangat. Kuncinya itu harus terus dicoba, nanti lama-lama akan tahu di mana kesalahannya. Dan setelah adonan selesai dironding semua, lanjut ini akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 25 menit. Dan setelah 25 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang, kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Nah, adonan ini udah siap untuk dicetak. Untuk cetakannya di sini saya pakai diameter 5 cm. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu dibaluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut dicetak pakai cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini ya. Kemudian lanjut kita lubangi. Untuk lubangnya di sini saya manual, jadi tinggal ditekan aja pakai jari telunjuk, lalu diputar-putar seperti ini. Nah, ini hasilnya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, cetak semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam. Untuk proofingnya nggak perlu ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget. Nah, ini kalau ditekan udah kembali lagi secara perlahan, ini tanda donatnya udah siap untuk digoreng ya. Dan lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau goreng donat itu cukup dengan sekali balik aja ya, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. Hasil donatnya bagus banget ya. White ring donatnya terlihat jelas dan hasil donatnya juga menul-menul banget. Kalau untuk topping di sini saya pakai yang simple aja. Saya pakai gelas rasa susu, ada crumble green tea dan juga coklat green tea. Dan kalau untuk topping bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik pembeli ya. Kalau untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video.
Nah, ini dia donatnya udah jadi. Hasil donatnya super lembut banget ya. Teman-teman wajib coba dan semoga berhasil. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat donat unyil. Donatnya mini, mungil, dan cantik-cantik banget. Walaupun donatnya mini, tapi white ringnya tetap tinggi dan juga terlihat kokoh ya. Nah, apalagi kalau dikasih topping yang cantik-cantik seperti ini, jadi menarik banget, apalagi buat anak-anak ya. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah tercampur rata, kemudian masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 30 gram, remukan es 30 gram, dan juga air dingin untuk semua total timbangannya yaitu 125 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis seperti ini. Nah, kalau udah setengah kalis, baru lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian ini akan saya uleni dulu pakai tangan ya. Karena di proses ini pakai mixer, pasti mixernya berat banget. Jadi kasihan mixernya nanti mudah rusak. Jadi kita ulenin dulu pakai tangan seperti ini. Pastikan tangan benar-benar bersih. Nah, ini diulenin sampai margarinnya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau dirasa margarinnya udah tercampur rata seperti ini udah cukup, baru lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 2 maksimal nomor 3 ya. Nah, ini diulenin hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah terlihat lebih mulus seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian ini akan saya coba cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan. Kemudian ini dibentangkan, kalau udah nggak mudah sobek seperti ini, nah ini adonan udah bagus banget, udah muncul window pane yang udah nggak mudah sobek seperti ini ya. Tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lalu dilanjut dibulatkan hingga padat supaya saat dibagi dan ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 13 gram karena di sini saya mau buat donat unyil alias mini, jadi perdohnya dibuat kecil ya. Dan begitu seterusnya, timbang semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai ditimbang. Kemudian ini kita tutup pakai kain supaya nggak mudah kering. Baru lanjut kita bulatkan hingga bulat dan juga padat. Nah, karena di sini donatnya mini, kecil, mungil-mungil, jadi cukup dengan dicubit-cubit seperti ini ya. Atau kalau mau dironding juga seperti ini juga boleh. Pastikan benar-benar padat. Kemudian simpan adonannya ke dalam wadah tertutup seperti box donat ya. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai dibulatkan semua, lanjut ini kita tutup dan diistirahatkan dulu sekitar 20 menit.
Setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu ini kita taburi dulu pakai tepung terigu supaya menjaga kelembapan adonannya, jadi adonannya nggak mudah kering ya. Dan kemudian adonannya ini udah siap untuk kita cetak. Pertama kita siapkan tepung terigu untuk baluran dan juga cetakan diameter 5 cm. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu, baru lanjut kita cetak pakai cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali ya, kemudian dilubangi pakai tutup pena yang ukurannya kecil. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu. Dan untuk alas donat ini menurut saya penting banget ya, karena memudahkan nanti saat proses penggorengan. Jadi donatnya tidak tersentuh tangan yang bisa menyebabkan donatnya penyok ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Dan untuk proofingnya tidak saya tutup ya, di-proofing di tempat terbuka seperti ini atau bisa dibantu dengan lampu. Dan setelah sekitar 2 jam di-proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya gemoy dan menul-menul banget kayak gini. Nah, ini ciri-ciri donat yang udah siap goreng. Kalau ditekan pakai jari telunjuk seperti ini, akan kembali lagi secara perlahan ya. Dan lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donatnya tidak terlalu lama di penggorengan, jadi nanti hasilnya nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, baru dibalik donatnya. Nah, untuk goreng donat ini cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan dan juga matang seperti ini, baru angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. White ringnya terlihat tinggi dan juga kokoh ya. Baru lanjut kita ke topping donatnya. Untuk toppingnya di sini saya pakai coklat DCC warna biru dan juga pink. Nah, ini pertama kalinya saya topping donat pakai coklat DCC ya. Nah, ini sebelumnya coklatnya udah dilelehin dulu dengan cara ditim pakai air panas ya, sampai meleleh seperti ini. Nah, untuk langkahnya cukup dicelupkan aja donatnya ke dalam coklat DCC yang udah leleh seperti ini. Nah, untuk topping bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Dan kalau mau dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Nah, untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil donatnya setelah ditopping semua, hasilnya cantik-cantik, donatnya mungil dan warnanya cerah banget ya. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 38 pieces donat yang pastinya cocok banget buat ide jualan. Dan kalau untuk tekstur udah pasti super lembut banget, jadi teman-teman wajib coba ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat pakai takaran setengah kilogram tepung.
karena kebetulan dapat orderan 3 box donat yang isi 12 pieces per boxnya ya. Jadi sekalian aja saya share resepnya. Nah, untuk yang penasaran gimana saya buatnya, jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan dulu bowlnya, kemudian masukkan 400 gram terigu protein tinggi dan 100 gram terigu protein sedang, lalu tambahkan 80 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan juga 2 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya ya. Dan setelah rata, lalu masukkan 2 butir telur dengan berat 60 gram, ditambah remukan es 60 gram dan juga air dingin. Jadi untuk semua total timbangannya yaitu 250 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya setengah kalis seperti ini, lalu masukkan 60 gram margarin, 4 gram garam dan juga 4 gram SP ya. Lalu lanjut diulenin lagi pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, ini hasil adonannya setelah kurang lebih 18 menit diulenin. Akan saya cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini udah nggak mudah sobek, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Dan lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini supaya gelembung udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Kemudian lanjut dibulatkan supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20 gram. Karena ini termasuk donat mini ya, yang satu boxnya itu berisi 12 pieces donat. Nah, ini kita timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonan setelah selesai ditimbang, kemudian ini kita tutup supaya nggak cepat kering karena ini adonannya lumayan banyak ya. Nah, kemudian lanjut kita bulatkan masing-masing adonan dengan cara dironding hingga bulat dan juga padat. Pastikan benar-benar padat dan juga terkunci ya. Nah, untuk bagian bawahnya ini dipastikan benar-benar terkunci, jadi dicubit-cubit seperti ini. Nah, kemudian dimasukin ke dalam wadah tertutup seperti box donat ya. Dan kalau bikin donat yang lumayan banyak dan dikerjain sendiri ini, ngerondingnya harus benar-benar cepet ya, supaya adonan gak cepat kering atau cepat ngembang. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Karena adonannya ini lumayan banyak, jadi nggak perlu di resting. Lanjut akan saya cetak. Di sini siapkan tepung terigu untuk balurannya dan juga cetakan diameter 5 cm. Untuk langkah mencetaknya, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut dicetak pakai cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali, baru lanjut kita lubangi pakai tutup pena seperti ini. Nah, supaya lubangnya lebih besar, akan saya putar-putar pakai jari telunjuk seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa juga letakkan di atas alas donat ya. Ini penting karena supaya memudahkan nanti saat proses goreng. Nah, kenapa donat kali ini setelah dironding tidak diistirahatkan dulu atau di resting dulu? Karena ini adonannya lumayan banyak ya dan dikerjakan sendiri. Jadi pas proses ronding lumayan lama. Nah, untuk adonan yang pertama dironding itu kan udah sama aja di resting atau diistirahatkan ya. Jadi nggak perlu diistirahatkan lagi.
Dan ini hasil adonannya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam. Untuk proofingnya nggak usah ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, setelah 2 jam di-proofing, donatnya udah ngembang dan ini udah siap untuk digoreng. Kemudian lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donatnya tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasil donatnya nanti nggak berminyak. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lalu dibalik donatnya. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan dan juga matang seperti ini, baru angkat dan tiriskan. Nah, ini sebagian donat ada yang mangap atau white ringnya tidak rata, itu karena pas saat rounding tidak padat dan tidak rapat ya. Jadi harus dipastikan pas ngeronding itu benar-benar padat. Dan kemudian setelah donatnya dingin, lanjut dikasih topping. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing atau harga jualnya ya. Nah, kalau mau dijual sih lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan untuk donat yang saya buat ini dikemas pakai box donat diameternya 27 x 18,5 cm yang biasa disebut dengan box donat sejuta umat ya, yang berisi 12 pieces donat dan saya jual dengan harga Rp35.000. Nah, ini dia hasil donatnya, cantik-cantik banget ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.